kabar hari ini? Kabar baik, luar biasa. Jadi hari ini kita kembali lagi bertemu dan pada hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin kemarin ada yang sudah dengar apa itu coding atau apa itu kecerdasan artifisial? Sudah. Nah, apa yang kita tahu tentang coding? Coding apa? Dalam bahasa pemrograman bagi komputer dapat menjalankan perintah tertentu. Nah, baik. Jadi coding adalah pengkodean dan kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan manusia. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Nah, meminta kesediaan anak Ayu untuk maju berdoa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Ada 7 kebiasaan, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami pada waktu perjalanan dari rumah sampai ke tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua mengucapkan Terima kasih Tri Ayu. Nah, jadi kita lanjut. Nah, dalam coding dan kecerdasan artifisial ada materi yang bernama berpikir komputasional untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira sebelum kalian berangkat ke sekolah, apa kegiatan yang kalian lakukan biasa? Sebelum berangkat ke sekolah, sarapan. Apakah dari bangun pagi langsung sarapan? Iya. Apa dulu dah? Mandi. Terus sikat gigi. Habis sikat gigi, ganti baju. Terus baru Sarapan. baru berangkat ke sekolah. Nah, jadi Ibu akan jelaskan sedikit tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer. Berarti coding ini perintah yang diberikan kepada komputer yang dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa ini berupa Python, Java, C++, JavaScript, dan lain-lain. Nah, kalau jelas gambar ini mungkin seperti ini contoh dari bahasa coding atau komputer. Sekilas memang terlihat seperti tidak dimengerti dan kebanyakan angka. Nah, dari coding ini digunakan untuk membuat perangkat lunak. Perangkat lunak itu seperti aplikasi, website, game, dan sistem lainnya. Nah, aplikasi TikTok yang kita pakai, Facebook yang kita pakai itu dari pengkodingan. Sama dengan game yang biasa kita mainkan itu semua dari pengkodingan dan sistem lainnya. Nah, kemudian pengertian kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer meniru kemampuan manusia seperti berpikir, belajar, dan memecahkan masalah, mengenali suara, dan memahami bahasa. Nah, biasa teknologi yang sering kita pakai itu teknologi apa? Itu
Itu gambarnya apa semua? Google, YouTube, TikTok. Nah, yang di terakhir itu gambar apa? Mobil? Nah, itu adalah permainan. Ini bentuk dari aplikasi yang sering kita gunakan. Nah, sekarang juga sudah banyak hal yang canggih yang menggunakan kecerdasan AI. Contohnya seperti Cici. Kalau dalam peralatan apa? Ada robot konveksi, ada robot kemarin, ada robot polisi. Kemudian sekarang kendaraan menggunakan mode AI, yaitu bisa berjalan sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, coding adalah alat untuk menciptakan teknologi. Dan AI adalah salah satu hasil dari coding yang canggih yang bisa meniru cara manusia berpikir dan bertindak. Keduanya sangat penting dalam dunia digital modern dan saling mendukung. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasional. Nah, terbagi menjadi 4, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat ini yang akan kita belajarkan. Kemudian, siswa mampu menyelesaikan masalah keseharian secara sistematis, yang artinya tersusun rapi dan teratur. Ketiga, siswa mampu bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi selesai materi ini, kita akan buat menjadi 4 kelompok dan semuanya nanti akan mempresentasikan hasilnya di depan. Nah, tadi Ibu sudah bertanya apa yang kalian lakukan saat persiapan pergi ke sekolah. Nah, tentunya kita dari bangun pagi, mandi, memakai baju, sarapan, dan pergi ke Sekolah. Nah, hal lain yang biasa kita lakukan kalau kita belajar di dalam kelas, pertama itu apa tadi? Berdoa, memberi salam, di absen. Nah, jadi ada video kita lihat. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba nebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang Kenapa jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah payah dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5.
Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu butuhkan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang, masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, apa landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk dari ketua panitia membentuk tugasan. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola, artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan Makan malam, belajar dengan tidur. Ada selesai Jangan dari sini, jadi tulis di sini jam, contoh jam 6:02 contoh kamu berangkat di sekolah jam 8 gitu. Silakan kelompok abstraksi untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok 3, yaitu abstraksi. Tas sekolahku. Yuk, lingkari barang-barang yang seharusnya ada di dalam tas sekolah. Pertama, penghapus. Dipakai untuk menghapus. Kedua, pulpen atau pensil. Dipakai untuk menulis. Ketiga, buku tulis. Dipakai untuk tempat menulis. Keempat, penggaris. Dipakai untuk membuat tabel. Demikian presentasi kami. Mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik, kami akan bertanya. Kami dari kelompok 2, yaitu pola. Ingin bertanya, di situ ada krayon. Kenapa krayon yang digunakan? Baik, jawaban kami. Karena krayon dipakai untuk mewarnai, tetapi di sekolah kebanyakan kita menulis. Jadi krayon tidak terlalu penting. Apakah bisa diterima? Ya. Baik, jadi Ibu tambahkan di sini ada krayon, ada stabilo. Nah, kenapa tidak dilingkar? Karena dua benda ini tidak terlalu penting. Jadi hal yang sering kita pakai di dalam belajar yang kita bawa dalam tas itu tentu ada buku, ada pensil atau pulpen, ada penghapus, dan ada
kendali. Itu adalah hal yang sering kita gunakan untuk belajar. Ya, jadi demikian kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 3. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok sekolah. Baik, dengan kelasnya. Ya, semua diam, kita dengarkan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 itu pola. Kami akan mempresentasikan makanan yang sehat. Ini adalah nasi, sayur, ikan, jeruk, dan susu. Ini adalah makanan yang sehat dan tinggi protein. Ini adalah es krim, permen, mie instan, donat, kue. Ini adalah makanan yang tidak sehat untuk dimakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok abstraksi, ingin bertanya, kenapa makanan tersebut tidak termasuk makanan sehat, padahal itu makanan yang enak? Menurut kami, makanan ini tidak termasuk dalam makanan sehat karena tinggi gula. Jika dikonsumsi secara berlebihan akan membuat kita sakit perut atau sakit gigi. Ya, jadi bisa diterima? Bisa. Nah, jadi Ibu tambahkan dalam beberapa ini dikelompokkan menjadi makanan sehat. Nah, kenapa ini disebut makanan sehat dan ini tidak sehat? Karena ini mempunyai protein dan nilai gizi. Sedangkan kue, susu, kue, mie instan, donat itu makanan yang enak, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan akan membuat kita sakit. Nah, itu Demikian presentasi kami dari kelompok 2 atau pola. Terima kasih. ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berapa yang siap? Kelompok Chris. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4, kelompok algoritma, melengkapi teks prosedur, melengkapi petunjuk cara membuat sesuai dengan gambar ini. 1. Tuang air ke dalam panci, kemudian hidupkan api kompor, tuang air hingga mendidih. 2. Masukkan mie ke dalam panci, tunggu hingga 2 menit. 3. Masukkan bumbu, telur, dan minyak bawang ke dalam rebusan mie. 4. Sudah matang dan mie siap dimakan. Mungkin ada yang bertanya? Dari kelompok 1. Kenapa tidak masuk ke dalam kelompok kedua? Karena kami bisa masak air hingga mendidih. Baru dimasukkan mie hingga mie masak dengan sempurna sesuai dengan petunjuk di kemasannya. Jadi ya, ini diterima? Nah, jadi kenapa semua berurut dari tuang air ke dalam panci, kemudian kompor, hidupkan. Nah, tidak mungkin kita belum siapkan air, kita belum kasih mendidih air, langsung kita taruh itu mie. Kan? Nah, coba kita praktekkan nanti di rumah.
ada, belum dihidupkan kompor, air belum mendidih, langsung kita taruh apakah minyak akan bagus atau tidak? Tidak. Nah, jadi itulah pentingnya urutan. Ya demikian. Presentasi. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yaitu dekomposisi. Kegiatan sehari-hari. Bangun pagi jam 6. Setelah bangun pagi, mandi pagi. Setelah mandi ganti baju. Setelah ganti baju, sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, berangkat ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, simpan tas di dalam kelas. Setelah simpan tas, melaksanakan tiket. Setelah melaksanakan tiket, apel pagi. Setelah apel pagi, belajar di dalam kelas. Setelah belajar, istirahat. Setelah istirahat, belajar jam 2. Setelah jam 2, pulang sekolah jam 11. Setelah sampai di rumah, ganti baju. Setelah ganti baju, makan siang. Setelah makan siang, tidur. Setelah tidur, kerja di dalam rumah. Setelah kerja sore jam 4:25. Setelah mandi sore, belajar. Setelah belajar, makan malam. Setelah makan malam, tidur malam jam 8. Ya, demikian. Mungkin ada yang ingin bertanya dan menanggapi. Kelompok berapa? Apa manfaat dari jadwal kegiatan sehari-hari? Manfaatnya adalah kita dapat mengatur waktu dan kegiatan kita lebih teratur. Nah, jadi lewat dia membuat jadwal kegiatan sehari-hari membantu mereka untuk menyusun waktu atau menyusun kegiatan mereka sehingga lebih teratur. Ya, mungkin demikian presentasi dari kelompok 1, kita berikan tepuk tangan. Pelajaran kita hari ini, hal baru apa yang kalian pelajari? Nah, mungkin dari kelompoknya Ayu dulu. Kami memilih 4 barang ini karena keempat barang ini bisa dipakai di sekolah yang penting. Jadi memilih hal yang lebih penting. Kemudian dari kelompoknya Mona. Dari pelajaran ini kami bisa mengenal makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat untuk konsumsi sehari-hari. Berarti kita bisa membedakan mana hal yang penting dan hal yang tidak Penting. Kemudian kelompoknya Chris. Menjaga algoritma kita bisa mengikuti prosedur yang ada. Nah, berarti kita belajar untuk membuat prosedur atau mengikuti prosedur yang ada. Kemudian yang terakhir kelompoknya Eri. Dari dekomposisi, berarti kita bisa mengatur waktu kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi lewat itu kita belajar untuk menyusun waktu sehingga kegiatan lebih teratur. Dan selanjutnya manfaat apa yang kamu dapatkan dari berpikir komputasional? Ya, Ayu. Menurut saya, manfaat yang saya dapatkan dari berpikir komputasional membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Jadi itu manfaat dari berpikir komputasional. Jadi sebenarnya berpikir komputasional ini sudah kita lakukan setiap hari, mulai dari memasak mie tadi, membuat jadwal, memilih hal apa yang akan kita pakai, memilah yang mana
Jadi ke depannya kita sudah bisa mengenal bagaimana cara berpikir komputasional. Ya, demikian pelajaran kita ini, dan kita akan tutup dengan ice breaking. Semua berdiri. Jadi dengarkan, lihat dulu ibu ya. Kita belajar dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, jadi kita coba dulu lebih cepat dan semuanya bergerak. Oke, ibu menyanyi, semua gerakannya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih.